Shalom, salam damai berkah dalem. Kita sambung dengan Injil Markus bab 10 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau di gereja Katolik, biasanya setelah komuni itu pastor atau romo itu berdiri di depan dan anak-anak itu datang ke depan, maju ke depan untuk mendapat berkat dari romo, mewakili Yesus sendiri. Jadi di sini belajar dari apa yang sudah dilakukan Yesus sendiri. Yesus menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Kenapa? Karena anak-anak itu kan orangnya jujur. Manusia itu lahirkan dalam keadaan murni, suci, bersih. Ya, seperti mobil baru, motor baru, handphone baru, laptop baru. Yang namanya baru-baru itu kan bersih, murni, berfungsi dengan sempurna, belum terkena virus, belum terkena kotoran, belum rusak, belum penyok, belum ada error, masih sempurna. Seperti anak-anak ini. Makanya Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab yang seperti itulah yang empunya kerajaan Tuhan." Jadi kerajaan Tuhan ini adalah seperti anak-anak itu. Suci, sempurna, bersih, berfungsi dengan baik. Tidak ada error, tidak ada penyok, tidak ada goretan. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada kerusakan sedikit pun. Itu kerajaan Tuhan. Seperti anak-anak itu ya. Tapi setelah nanti anak-anak itu mulai besar, ya mulailah terkena macam-macam kotoran dunia ini. Kotoran dunia itu apa? Macam-macam nafsu. Ya, mulai dari nafsu makan. Makanya orang yang tidak bisa menguasai nafsu makan itu biasanya lalu berat badannya tidak terkontrol, lalu mulai banyak sakit penyakit akibat kegemukan, akibat kebanyakan makan satu jenis makanan. Misalnya kebanyakan makan daging, itu bisa menyebabkan kolesterol. Kebanyakan makan jengkol, jadi asam urat. Kebanyakan macam makan ya banyak sekali. Yang namanya kebanyakan itu tidak bagus. Itulah anak-anak ya. Nanti kalau sudah besar ya hati-hati aja. Karena di dunia ini kan tidak bersih dari kotoran rohani, juga kotoran fisik. Kotoran rohani itu yang menyebabkan manusia menjadi dosa. Ya macam-macam ya. Mengingini,
nafsu-nafsu, berbagai macam nafsu. Banyak nafsu ya. Saya cuma ngomong nafsu makan aja ya, biar gampang. Yang lainnya saya pikir Anda pasti tahu nafsu apa. Yaitu ya. Saya tambah lagi, nafsu kekayaan, harta benda. Maunya pasti punya penghasilan yang banyak, punya duit yang banyak, supaya bisa beli macam-macam. Lalu nafsu kekuasaan ya, minta menjadi orang yang kuasa, dihormati. Nah itu macam-macam ya. Itu nafsu-nafsu itu bisa membuat kita menjadi kotor ya. Menjadi dosa kalau tidak pintar ya. Kalau tidak hati-hati jadi dosa. Dosa itu kotor, kekotoran ya, kekotoran roh, jiwa, batin. Anak-anak ini masih bersih. Jadi Yesus marah kalau mereka menjadi kotor. Jangan kau menghalang-halangi. Mereka ini orang yang bersih, orang yang suci. Mereka ini cocok masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena mereka yang punya kerajaan Tuhan. Karena mereka kompatibel. Tapi kalian itu orang-orang dewasa ini, kalian penuh dengan kekotoran. Jadi jangan coba ya. Kalian kotor tapi menghalangi orang yang bersih. Nah itu di dunia ini seperti itu. Nah, makanya dikatakan kepada Yesus, barang siapa tidak suci seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yaitu pesan dari Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang mau masuk kerajaan Tuhan, harus seperti anak kecil, harus suci. Badannya mungkin kotor, pakaiannya belum dicuci, nggak apa-apa ya. Yang penting masuk ke surga itu harus suci, karena yang masuk itu rohnya, roh kita, bukan badan kita. Badan kita akan hancur jadi debu, jadi tanah. Yang penting itu roh kita harus suci. Untuk suci itu bagaimana? Untuk suci itu banyak yang harus dilakukan. Salah satu atau salah 10-nya adalah melakukan 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan berbohong, macam-macam ya. Itu baru 10, masih banyak lagi ya. Jualah harta kekayaanmu, maka engkau akan dapat harta di surga. Lalu datanglah ke sini dan ikutlah aku. Jadi banyak yang harus dilakukan supaya menjadi suci. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 10. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.